Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Agus Nunasa Atamimi, mahasiswa Universitas Kaltara, jurusan Arsitektur dari Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Yang keempat, fungsi dari bahasa Indonesia. Yang kelima, manfaat dari bahasa Indonesia. Dan yang keenam, dampak bahasa gaul dalam bahasa Indonesia. Materi pertama yaitu tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tidak berdiri dengan sendirinya, namun merupakan pemisah dan perkembangan dari bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Indonesia diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 oleh Sumpah Pemuda dan diresmikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1945. Untuk materi kedua, saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, namun saya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Untuk yang pertama, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 terjadi Kongres Pemuda di Solo. Yang kedua, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia telah diakui oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, ditetapkannya EYD oleh Menteri Kependidikan dan Kebudayaan. Dan yang keempat, pada tahun 1993, berdirinya sebuah angkatan sastrawan muda. Untuk materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional yang berada di atas bahasa daerah dan sebagai bahasa negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Untuk materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu sebagai satu, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, daerah maupun budaya. Yang keempat, alat penyatu berbagai suku di Indonesia. Untuk materi kelima, yaitu manfaat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memang bermanfaat bagi kita karena akan memudahkan komunikasi kita terhadap suku lain atau budaya lain yang kita memiliki perbedaan tersebut, sehingga orang-orang dapat mengerti apa mau kita maupun mau orang lain tersebut. Untuk materi ke-6, saya akan menjelaskan tentang dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Di era zaman modern sekarang, banyak orang-orang sekitar yang sudah tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di era COVID ini kita laksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa komen dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.